Tanda kehormatan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik kanan. Haluan kiri maju. Kanan. Maju. Kanan. Yang saya hormati, yang atas nama dan ridhonya, pada pagi hari ini kita dapat menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-32 Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat yang dikenal dengan sebutan Kostrad. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita kenang sejenak jasa para pahlawan maupun para pendahulu, khususnya yang telah gugur sebagai kesuma bangsa dalam dharma baktinya kepada bangsa dan negara melalui satuan-satuan dalam jajaran Kostrad, sampai kepada para sesepuh Kostrad yang dengan tekun dan penuh dedikasi membina, menumbuh kembangkan serta memimpin Kostrad sehingga mampu menjadi suatu satuan yang sangat membanggakan perjutaan sesama insan hamba Tuhan. Sebagaimana yang terkandung dari hakikat ibadah puasa, maka peringatan hari ulang tahun ini dapat dengan jiwa dan semangat serta marga Kostrad siap untuk mengamankan dan menyukseskan sidang umum MPR 1993 demi kelangsungan pembangunan nasional. Saya nilai sangat tepat. Para prajurit dan keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta menumpas segala bentuk ancaman dan gangguan bangsa dan negara yang telah lewat, baik keberhasilan, kekurangan, dan kelemahan serta kegagalan yang mungkin dan pernah dialami. Kemudian dengan mawas diri, evaluasi tersebut terus dipupuk adalah kekompakan yang sehat. Kekompakan yang sehat tersebut akan dapat dibina tingkat disiplin, dipupuk kesetiaan, dan dibudayakan untuk mengutamakan kehormatan adalah kebanggaanku dan kehormatan adalah segala-galanya. Demonstrasi dan defile. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali tempat. Kembali ke tempat. Komando Inspektur Upacara. Hormat senjata.
pada upacara hari ulang tahun Kostrad ke-32 tahun 1993 ini adalah demonstrasi terdiri dari demonstrasi bela diri massal, demonstrasi senjata api 6D, senjata rudal TPS dan bongkar pasang. Kita tidak usah keluar. Kita nggak usah keluar. Pemecahan massal serta pemecahan benda-benda. Hadirin yang melakukan perubahan alat, tangisan, pukulan, tendangan. Tentang Ingat ya, bantu saya loh ya. mereka berlatih dan Ya, mengemudi bantu saya, jangan ada yang untuk lepas. menjadi prajurit yang tanggap, tangguh, dan terengginas. Bela diri militer adalah keterampilan perkelahian perorangan jarak dekat yang dibutuhkan pada setiap saat. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada gerakan ini masing-masing dari lawan dan dituntut untuk mampu mengatasi lawan dengan cepat, baik menggunakan alat bantu maupun dengan tangan kosong. Gerakan berikut adalah gerakan pemecahan massal yang dilakukan oleh seluruh prajurit. Gerakan ini dibutuhkan tinggi dalam menggunakan teknik tendangan sehingga tepat pada sasaran.
Kami yakin bahwa hanya dengan berlatih dan berlatih untuk dapat menang, selamat serta siap bertugas kembali. Mengamankan dan mensukseskan sidang umum MPR 1993 demi kelangsungan pembangunan nasional. Warga besar Batalion Infanteri Lintas Udara 38 mengucapkan Dirgahayu Kostrad ke-32. Hadap kiri. Medan 13. Di sebelah kanannya Satuan Arhanud. Juga pada kesempatan ini akan diperagakan 67 robot Bofor sistem Arhanud 2. Tank APC, di mana saudara kendaraan tank APC ini mengalami gangguan, yaitu dikarenakan injak radio dipasang oleh musuh. Makanya mari kita lihat bersama-sama bagaimana prajurit infanteri laksanakan perbaikan terhadap roda rantai tanpa satu yang menuju nama menjadi nama bagian besar. Dengan langkah memasang kembali 8 bagian besar tadi. Perlu kami informasikan bahwa bagian atas ini biasa dikerjakan ataupun daerah sling yang akan ditempati berada di daerah Riau, sehingga Riau satu bagian Arhanud yang melayani perjalanan dari Satuan Arhanud yang berada di depan yang mengalami gangguan. Turun 3. Di mana menuju RPS 10 sedang melaksanakan gelar latihan. Isian 7. Tabung cepat tutup. Badai. 1 turun. Dilaksanakan dalam rangka mengamankan kondisi lapangan. Kita lapangan 3 sehingga dengan mudah dan ringkas dapat dibawa oleh 3 orang awak. Turun 1, turun 2, turun 3, turun 4, turun 5.
dan diikuti oleh penerjun-penerjun lainnya dari PTP Kopassus, PTP Angkatan Laut, PTP Angkatan Udara, PTP Polri, dan Perda Komenkomen dari Pasar Perda Bagio dan Kalau saya menilai memang hebat sekarang ya. Memang waktu saya jadi Panglima di Kostrad itu, saya merasa waktu itu sudah hebat. Tapi kalau saya lihat ke latihan-latihan yang mereka peroleh sekarang, itu jauh lebih intensif dari dulu. Memang waktu saya Panglima, mereka tidak terlibat dalam operasi militer. Sedangkan waktu saya ya melawan PKI, ya sisa-sisa PKI, dan di samping itu juga harus mempersiapkan diri untuk melawan Malaysia itu. Jadi, nah waktu itu seadanya saja. Jadi kita pergunakan kesatuan-kesatuan yang terlatih. Ya. Pada waktu itu ya Kesatuan Siliwangi dan Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya. Nah, itu yang terpilih untuk masuk Kostrad. Nah, itu yang saya bawa ke Sumatera untuknya. Jadi kalau saya menilai keadaan Kostrad ini hebat sekarang, ya. Baik dalam latihan maupun dalam segala macam, ya, karena ya keadaan juga berubah kan, nah, keadaan dulu sama sekarang lain, ya, tapi buat saya hebatlah, ya, tidak ada perkataan lain, ya. Nah. Terima kasih Pak Kemal mengenai keberadaan dari Kostrad saat ini, apalagi usianya hari ini tepat 32 tahun. Bagaimana komentar Bapak? Menurut saya Kostrad tetap menduduki tempat yang strategis, baik pada waktu sebelum dan sekarang pada waktu pembangunan sekarang ini. Dan kemahiran daripada anak-anak Kostrad adalah sungguh menakjubkan, saya perhatikan. Dan ini sudah berkembang dari tahun ke tahun, makin hari makin maju, makin hari maju dan berkembang. Bapak Bumiman sebagai mantan Pangkostrat juga, apalagi sebagai mantan Menteri Pertahanan, kira-kira apanya lagi, kira-kira bidang apa saja yang perlu ditingkatkan? Apakah misalnya personilnya atau peralatan tempur, bagaimana menurut Bapak? Saya rasa kalau mengenai masalah peralatan akan tergantung daripada kemampuan negara. Apakah negara bisa memberikan tambahan peralatan, itu akan tergantung sekali ke negara. Tetapi yang dimiliki oleh Kostrad sekarang, saya rasa untuk tugas yang mereka pikul sekarang cukup memadai. Terakhir Pak, karena kami mau membuat suatu liputan khusus tentang Kostrad, barangkali Bapak juga bisa memberikan komentar tentang partisipasi yang besar dari Kostrad untuk menumpas G30S PKI tahun 65 yang lalu. Barangkali Bapak bisa memberikan komentar, bagaimana Pak? Masalah itu saya rasa pada waktu itu adalah masih di tangan Pak Harto sendiri. Sebetulnya yang sangat kompeten untuk mengetahui masalah penumpasan kita sebagai adalah Pak Harto sendiri. Karena pada waktu itu saya belum masuk di Kostrad. Tapi yang jelas bahwa peranan daripada Kostrad dalam penumpasan kita PKI adalah besar sekali dan menentukan sekali. Itu sekali. Terima kasih Pak Paniman. Macem-macem aja, ada gini alas karena ada gini direkayasa gini. Tidak ada, itu memang ingin
melaksanakan hari ulang tahun Kostrad itu yang ke-32 itu kan 4 windu. Ya memang kita sekali-sekali nunjukkan kita ini untuk suatu tradisi, terus menciptakan jiwa korsa, kebanggaan, kesetiaan itu, jiwa korsa itu. Ya. Tahun 90 juga meriah tuh Pak? Tahun 90 juga meriah ulang tahun Kostrad? Enggak, biasa. Biasa. Panjat tebing segala. Ya, tapi kan biasa, biayanya enggak ada. Enggak ada apa dibanding. Kita hanya di lingkungan aja. Kostrad prajuritnya selain kemampuan tangkas, saya lihat masalah pembinaan teritorial di Kompongkam Kamboja itu berhasil semua. Gimana pendapat Pak? Iya, sekarang kita harus lihat doktrin kita itu kan sesan kamrata ya. Itu pegang. Jadi apapun juga prajurit TNI itu punya kemampuan teritorial untuk membentuk ikatan yang kukuh antara ABRI dan rakyat. Itu kekuatannya. Kalau itu tidak ada pada satuan ABRI, ya nggak akan bisa operasional doktrin itu, gitu loh Nyoh. Ya. Pak Wismo ya. Minta komen. Tadi udah Belum Pak. Minta satu Pak. Dalam ini lagi usianya saat ini 32 tahun. Bagaimana Pak? Apa harapan-harapan Bapak? Ya, harapan Danong tadi di ceramah itu dalam amanat lah itu delengen mana gitu loh. Pak belum keluarin statement buat di pakai mic RCT. Oh enggak, sama aja itu dianukan aja. Jangan diulang-ulangi. Nek ngulangin aku salah gak karu-karuan nanti. Pak Wisma ya tadi Pak Wisma. Nilai-nilai tahun Mojopahit, waktu zaman Sultan Agung, saya nilai-nilainya kan mesti adai untuk tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Dalam hal ini masih dalam arti masih antisipasi aja Pak ya, belum terjadi. Belum. Nah, kita justru itu back to basic, memperkuat lagi landasan kita perkukuh lagi fondasi kita untuk kita bisa dengan tegar meningkatkan kualitas. Kalau landasannya nggak kuat, omong kosong bisa kualitas bisa bagus. Ya, saya kira itu omong kosong. Terima kasih Pak. Bapak Pangkostrat, Bapak Tentara, bisa Bapak memberikan komentar sehubungan dengan hari ulang tahun Kostrad yang diselenggarakan pada hari ini, yaitu hari ulang tahun ke-32. Bagaimana? Ya, baik, jadi sebagaimana sudah disampaikan bahwa ulang tahun kali ini adalah ulang tahun ke-32, jadi ke-4 windu. Oleh karena itu skalanya besar, gitu ya. Dan maksudnya adalah ya kesempatan ini adalah yang terbaik untuk mengompakkan pasukan. Kita latih bersama sehingga nanti tampil itu dengan satu keserempakan. Dan di situ menggambarkan satu tingkat kesiapan dan profesionalisme. Dan bertepatan juga dengan sidang umum MPR ini kan. Satu peristiwa penting lagi sehingga ini satu hal yang sangat saling menunjang begitu. Kita juga sesuai dengan tema itu kan siap mengamankan sidang umum dan ya alhasil sampai sekarang sidang umum aman. Dan kita melaksanakan upacara juga saya kira atas restu semua berjalan dengan baik. Kemudian Pak Panglima, kalau ulang tahun biasanya Pangkostrat diselenggarakan di tempat lain, tapi ulang tahun ke-32 ini diselenggarakan di Bandar Udara Kemayoran. Ini kira-kira pemilihan sebab yang paling utama adalah kita membutuhkan tempat yang luas karena pasukan yang dilibatkan banyak. Sebagaimana tahu nanti ada brigade-brigade upacara termasuk kendaraan tempur yang akan berdefile. Jadi kalau tempatnya sempit, apalagi di Makostrat nggak bisa. Ya. Pertanyaan terakhir Pak Panglima, orang tahu banyak bahwasanya Bapak membawa sukses Kopassus kemarin tuh berhasil. Nah untuk di Pangkostrat barangkali Bapak punya rencana atau langkah-langkah untuk membawa juga Kostrad ini berhasil. Barangkali ada Pak? Saya kira saya melanjutkan apa yang sudah ada, memantapkan yang harus dimantapkan, meluruskan yang harus diluruskan. Nah, dengan pegangan tadi dikatakan back to basic, kita senantiasa mempersiapkan satuan untuk bisa mendukung tugas pokok. Itu yang penting. Ya, jadi saya kira itu apa yang menjadi penekanan saya dengan membentuk satu keseragaman yang mutlak gitu.
Makasih Pak. Oke. Ini Pak, dekat Balaiholo Pak. Mereka sambil membawa kamera. Kali. 500. Siap. Baru 500. Siap. Sap. 48 Dari Polri. 101. Siap. Sap. Selamat ya. Siap. Selamat. Sap. Siap. Sap. Siap. 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 Selamat. Sap. Siap. Mana nih? Polri. Siap. Oh, Polri. Siap. Siap. Sap. Siap. Sap. Siap. Siap. Baru 700. Siap. Siap. Dari 328. Siap. 172 kali. Siap. Dari Brigit 17. Siap. Berapa kali? 255. Siap. Siap. Dari Brigit 17. 215. Siap. Siap. 255. Siap. 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 Dari Brigit. Siap. Selamat saudari. Siap. Siap 5 kali. Siap. 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 Kormo dari